guru-guru saya di Darul Hadis mazhab Maliki. Saya melihat seorang ulama bermazhab Maliki, namanya Syekh Sayyid. Kenapa dia Sayyid? Karena dia keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Usamah Mansi Al-Hasani. Kenapa disebut Al-Hasani? Karena nenek kakek buyutnya sampai kepada Sayyidina Al-Hasan bin Ali, Sayyidina Al-Hasan bin Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di akhir namanya Sayyid Usamah Mansi Al-Hasani Al-Maliki di ujung namanya, karena dia bermazhab Maliki. Suatu ketika dia mengajar di majlis yang bermazhab Syafi'i. Saya penasaran, ini kira-kira Syekh Maliki ini baca bismillah atau tidak? Masalah agak rusak juga niat saya malam itu. Mau nengok baca bismillah apa tidak. Maju dia salat maghrib, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, dibacanya jahar. Saya kaget, terkejut. Selesai itu saya nggak nanya adab, etika, segan, nggak enak hati, saya diam. Tapi nampaknya dia tahu hati kecil saya. Saat menjelaskan dia ceritakan, menurut guru-guru kami dulu, dia tak katakan menurut saya, enggak, menurut kami dulu di majlis itu mayoritas bermazhab Syafi'i, maka saya pakai mazhab Syafi'i. Masjid ini sudah menetapkan pakai itu, ikuti. Jangan sampai saya nggak maulah sholat di masjid itu. Kenapa? Imamnya nggak bisa menyebutkan bismillah. Nanti saya ajar dia mengucapkan bismillah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini etika berbeda mazhab. Saya sampai sekarang, bapak sampai sekarang, ibu sampai sekarang, ada yang mengucapkan sama-sama satu masjid, tapi berbeda cara memasang niatnya. Yang satu masang niatnya, dia mesti ucapkan di mulut, usolli fardal isya arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tapi yang satu enggak. Begitu masuk masjid, Allahu Akbar, enggak berniat ya. Mahallun niyati al-qalbu, tempat niat itu qalbu. Qalbu artinya hati, kalbu artinya anjing. Tempat berniat itu qalbu apa kalbu? Qalbu. Makanya manajemen qalbu, menata hati. Kalau manajemen kalbu, ternak anjing. Menata hati, niat itu letaknya di hati. Tapi ada orang yang hatinya was-was karena terlalu banyak nonton was-was. Hanya was-was. Begitu sampai masjid dia ragu, Allahu Akbar. Ini salat isya apa salat maghrib? 3 rakaat apa 4 rakaat? Jadi imam apa jadi makmum? Qasar apa jama'? Mukim apa musafir? Maka untuk menolak was-was itu, kata mazhab Hanafi dan Maliki dalam kitab Fiqh Al-Madzahibil Arba'ah, lidaf'il waswasah, untuk menolak was-was boleh hukumnya melafazkan niat. Maka dia niat lafazkan. Salatnya apa nih? Salat isya. Usolli fardal isya. Berapa rakaat? 4 rakaatin. Ada apa qada? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman lillahi ta'ala 4 rakaatin. Allahu Akbar. Sah. Jangan kelahi gara-gara itu. Ukhuwah Islamiyah rusak hanya gara-gara usolli. Yang satu mengatakan kalau enggak pakai usolli enggak sah. Yang satu mengatakan siapa yang pakai usolli bid'ah. Akhirnya bertinju antara usolli dan tak usolli. Yang ketawa siapa? Yang enggak sholat di luar masjid. Kenapa mereka kelahi? Kenapa mereka kelahi di masjid? Gara-gara usolli. Untung kita enggak sholat. Lepas. Ini nampaknya simpel sederhana, tapi kita sekarang dalam masa fitnah luar biasa. Santun kepada binatang ajaran Islam, baik kepada non muslim ajaran Islam, tapi kepada sesama jangan sampai masalah khilafiyah sepele lalu diperbesar. Tapi Pak Ustadz dia syahadatnya sama dengan kita, tapi kalau dia memecah belah
maka jangan. Itu yang dipesankan guru kami Syekh Sayyid Usamah Mansi Al-Hasani Al-Maliki, murid langsung dari Syekh Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, ulama besar kota Makkah Al-Mukarramah. Kalau di tengah masyarakatmu ada yang mencaci maki sahabat, jangan ambil ilmu dari dia, maka dia pemecah belah umat. Khatul ahmar, garis merah. Ini garis boleh, ini garis tak boleh. Kalau dia sudah bicara mencaci maki sahabat, maka jangan terima ilmunya. Begitu pesan Tuan Guru Syekh Muhammad Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Ada emangnya orang yang mencaci maki sahabat? Ada. Kita menyebut Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an, Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an. Tapi ada pula orang yang berkata Abu Bakr As-Siddiq laknatullah alaih. Siapa tu Pak Ustaz? Ada bukunya, 40 masalah Syiah, ditulis oleh Emilia Renita, ditulis di dalam Abu Bakar LA. Bukan salah ketik, LA. Apa arti LA? Laknatullah alaih. Oleh sebab itu hati-hati dengan pengajian, mudah menandainya. Makanya kata Imam Syafi'i yang mengaku bermazhab Syafi'i, Imam Syafi'i yang ngomong, la tusalli khalfa rafidhi, jangan kau solat di belakang Syiah Rafidah. Kata Imam Syafi'i. Murid Imam Syafi'i bertanya, namanya Imam Al-Buaiti, sifhub lana, bagaimana kami tahu sifatnya? Jubahnya sama, kokonya sama, bajunya sama, syahadatnya sama, apa bedanya? Man qala inna Aba Bakrin wa Umar laysa bi imamaini fa huwa rafidhi. Siapa yang mencaci maki Abu Bakar dan Umar, maka dia Syiah Rafidah. Jangan kau solat di belakangnya. Pesan Imam Syafi'i. Ini bukan kata Abdul Somad. Ini hati-hati kita. Pemecah belah umat terbagi dari berbagai macam. Liberal, sekuler ingin memecah kita. PKI komunis membentur-benturkan kita. Kalangan Syiah Rafidah ingin merusak kita. Kalangan yang suka membid'ah-bid'ah ahli tahzir juga merusak hubungan kita. Hanya masalah khilafiyah. Kamu kenapa tak datang lagi ke masjid sana? Saya mau ke masjid itu Pak Ustaz. Terus kenapa tak datang? Telunjuk kawan saya goyang-goyang. Hanya masalah telunjuk kok enggak mau datang ke masjid. Mazhab Syafi'i ngangkat telunjuknya sekali saja. 3 jari ditekuk, 1 dibuat bulat melingkar, versi 1. Versi 2, 3 jari ditekuk, 1 ibu jari dipangkal telunjuk, versi 2. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kapan telunjuk diangkat? Pada lafaz Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Sampai habis tidak turun. Syafi'i. Hanafi angkat sekali, turun sekali. La diangkat, Allah turun. Asyhadu an la ilaha illallah. Hanafi. Hambali setiap ketemu lafaz Allah angkat. At-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setiap lafaz Allah angkat. Maliki dari awal sampai akhir tergerak. At-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka. Saya tidak pernah terganggu. Mau dia sekali, mau dia 2 kali, asal jangan la ilaha illallah. Apa? Andai ada seperti itu pun kita tidak boleh menjudge dia. Tak boleh langsung. Itu ayat yang dibaca imam kita tadi, rakaat pertama. In ja'akum fasiqum binaba'in. Kalau datang orang bawa berita, bagaimana kita lakukan? Fatabayyanu, klarifikasi. Tak boleh langsung, kamu mazhab imam metal ya? Langsung tanya dulu, mas, ya kita ini kan sama-sama ukhuwah Islamiyah ya. Iya, boleh saya klarifikasi nanya? Boleh. Tadi waktu kamu angkat ini kelingking kamu kok ikut?
Saya baru saja pulang dari rumah sakit, terus kata dokter ada kesalahan saraf. Setiap diangkat ininya ikut. Tak boleh langsung nuduh. Di rakaat kedua, apa kata tuan imam tadi? Rakaat kedua dia baca ayat, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah sekelompok orang mengejek orang lain, asa ayyakunu khairam minhum, boleh jadi yang diejek lebih mulia daripada yang mengejek. Nanya, klarifikasi, tabayun bahasa agamanya supaya jangan timbul fitnah-fitnah. La tatajawaz basaruhu, mata ketika salat mata melihat tempat sujud, tapi ketika tasyahud mata melihat ujung telunjuk. Yang dilihat itu telunjuk kita, bukan telunjuk orang. Siapa suruh ente lihat telunjuk orang? Saya terganggu dengan telunjuk dia, Pak Ustaz. Tengok telunjuknya. Kita yang kita lihat. Saya enggak pernah terganggu dengan telunjuk orang. Paling-paling terganggu kena batunya. Ustaz nyindir batu cincin ya. Enggak, saya pakai cincin. Pakai. Apa hukum pakai cincin, Pak Ustaz? Nabi pakai cincin. Di sebelah mana? Kelingking. Buka Sahih Muslim bab takhattum, bab pakai cincin. Nabi pakai cincin di kelingking, 3 baris tulisannya Muhammad Rasul Allah. Muhammad di bawah, Rasul di tengah, Allah di atas. Muhammad Rasul Allah. Khatim cincin, khatam khatim, cincin sekaligus tempel. Dia pakai di kelingking. Kenapa Ustaz tak pakai kelingking? Kelingking saya kurus. Saya takut pas Allahu Akbar lepas. Saya pakai Muhammad Rasulullah. Setiap datang orang mau bawa surat, Nabi tidak bisa nulis karena dia buta huruf. Setiap surat mau datang, langsung dia cap surat. Mana suratnya? Nih, langsung. Mana surat? Nih. Ini orang sekarang stempel disimpan di dalam kotak, kotaknya dalam laci, lacinya dalam meja, mejanya dalam kamar, kamarnya dalam rumah, rumahnya dalam komplek, kompleknya klaster terbakar. Hilang. Oleh sebab itu, kenapa susah-susah? Kenapa ribet-ribet? Letakkan. Ini penting bagi Pak RT, Pak RW, Pak Kepala Dinas, Kepala Badan, kayaknya kalau bisa dipermudah, apa dipersulit? Tolonglah nih Pak, ini ada mana? Bagus saya. Ketemu di lampu merah, lagi bawa kendaraan, pas lampu merah, mobil Pak pejabat ya, Pak, buka, mana dia? Selesai. Islam itu mudah. Yassiru, permudah. Wala tu'assiru, jangan kau persulit. Dengan mempermudah orang, kita akan dipermudah Allah pula di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau sudah bersaudara, berkawan, jangan lagi menyalah-nyalahkan selama masih ada dalilnya. Tapi kalau sudah tidak ada dalilnya, diambil tanah dari Karbala, diletakkan. Kalau tidak sujud ke tanah Karbala, tempat meninggalnya Sayyidina Al-Husain, maka solatnya tidak sah. Ini tak ada dalilnya. Sampai-sampai kalau tidak ada tanah itu, dibuat tisu. Tisu dipetak 4, diletakkan. Salah satu ciri Rafidah, diletakkan tisu di atas. Kalau tidak ada batu, tisu. Makanya kalau ada nanti orang solat di tempatnya ada tisu, 2 kemungkinan. Pertama, Syiah Rafidah atau flu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau saya jadi imam, saya miring ke kanan. Ini jamaah, imam saya miring ke kanan. Kenapa Ustaz miring ke kanan? Karena sahabat minta barokah sebelah kanan, Nabi miring ke kanan. Itu nanti kalau kelihatan ada imam miring ke kanan, anaknya nanya, "Ma, ya, itu imam kok miring ke kanan? Rumahnya sebelah kanan." Saya miring ke kanan. Tapi ada hadis riwayat Bukhari, Nabi kalau selesai sholat dia ngadap ke jamaah. Saya nggak menyalahkan. menyalahkan imam tadi. Tuan imam kita selesai sholat, dia ngadap ke jamaah.
Saya ngarep ini dua-dua ada dalilnya. Asal jangan habis sholat nungging. Dia mau miring ke kanan, dia mau ngadap ke jamaah. Apa salahnya? Pak Ustaz, saya nggak mau lah sholat di masjid itu. Kenapa? Saya maunya sholatnya di masjid Al-Markaz Al-Islami. Kenapa? Di masjid Al-Islami jelas zikirnya Subhanallah, subhanallah. Maka dia dengar suara Nabi berzikir, kanal jahru bidzikri. Itu dalil mereka zikir jahar. Tapi bukan saya memaksa. Masjid ini setelah saya pulang maut. Coba lah ibu panggil, coba sini, coba baca doa nak. Maut, maut, maut. Apa maut aja nih? Iyalah mak, kan banyak yang meninggal di Palestina sekarang. Nampaknya sepele, sederhana. Tuh, apa pakai solawat? Solawat cukup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ngapain pakai solawat badan? Salatullah, salamullah. Tak pernah diajarkan Nabi. Kalau tidak diajarkan Nabi, bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Siapa yang baca selawat badar masuk neraka semuanya. Yang baca selawat masuk neraka. Yang mendengar masuk neraka. Yang ceramah paling panas nerakanya. Nabi sedang duduk sama sahabat. Lalu ada salah seorang sahabat yang bersyair memuji-muji Nabi. Ketika sahabat memuji Nabi, sakata wa tabassama, Nabi diam dan tersenyum. Itulah dalil boleh memuji Nabi dengan solawat barzanji, dengan solawat badar, dengan solawat burdah, dengan syair-syair pujian. Qamarun, qamarun, qamarun sidna Nabi, qamarun, wa jamil, wa jamil, wa jamil sidna Nabi, wa jamil. Saya itu aja yang hafal, yang lain tak apa. Datang Al-Busiri membuat syair pujian Nabi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Syair dibuat oleh para ulama, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tidak apa-apa. Tapi dia ngerti. Kalau dia tak ngerti, ujungnya tak jelas. Salam alaih, salam alaih. Bagus, tak usah berselawat sama sekali. Udahlah, suara macam kaleng dipijak. Nah, ini penting. Jadi kalau kita nggak senang dengan anak-anak kita, ini darah seni harus disalurkan. Darah seni disalurkan dalam bentuk syair, dalam bentuk burdah, dalam bentuk barzanji. Barzanji itu apa? Barzanji seorang ulama dari negeri Barzanjah. Barzanjah itu Irak. Lalu kemudian pindah orang tuanya ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan Imam Abu Ja'far Al-Barzanji, namanya Abu Ja'far, nama kampungnya Al-Barzanji, tamat dari Universitas Al-Azhar. Dulu zaman kerajaan Turki Utsmani, karena ilmunya yang hebat, Turki Utsmani mengangkat dia menjadi mufti di Yaman. Kemudian menulis syair, itu yang disebut dengan syair Al-Barzanji. Ada pula syair-syair yang ditulis oleh ulama dari Yaman, para habaib, itu yang disebut dengan syair Simtud Durar. Ada pula ulama yang menulis dari Iskandariyah, Mesir, namanya Imam Al-Busiri. Al-Busiri dari Mesir, Al-Barzanji dari Madinah, Simtud Durar dari Yaman. Pujian-pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, musabaqah Barzanji, musabaqah Simtud Durar, musabaqah pembacaan Busiri. Anak SMP, anak SMA, anak-anak dilarang jangan ngeband, jangan lagu metal. Lalu mau saya salurkan kemana darah musik ini? Darah salur kemana darah seni ini? Ada seni membuat lampu indah. Walaqad zayyana sama, kami hiasi langit
bizinatinil kawakib, dengan bintang gemintang. Kami hiasi langit dengan bintang gemintang. Untuk apa? Ketika mata memandang langit, Masya Allah, Subhanallah, seni luar biasa. Dan di Makassar ini bukan cuma seni kaligrafi, bukan cuma seni lampu, bukan cuma seni bangunan, sampai pada seni terali busi. Di mana-mana masjid yang namanya terali itu ya terali busi aja, tapi masjid kita teralinya malah kaligrafi. Itu kaligrafi itu. Apa tulisannya itu? Saya pun tidak bisa bacanya. Kaligrafi luar biasa. Artinya apa? Yang dulu orang suka menggambar patung, gambar patung Dewi Kuan Im, gambar patung gorila. Islam melarang patung, tidak boleh. Siapa yang buat patung, maka dia nanti di akhirat disuruh menghidupkan patung itu, dan patung itu akan membaju bara neraka yang akan membakar dia. Tapi seni patung berubah menjadi seni kaligrafi. Makanya di masjid-masjid banyak yang menulis kaligrafi. Masjid kita kenapa enggak ada kaligrafinya? Karena dalam mazhab Maliki membuat kaligrafi dinding masjid makruh. Kenapa membuat kaligrafi di dinding masjid makruh? Karena orang mazhab Maliki kalau sholat matanya tidak melihat tempat sujud, tapi menghadap ke Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka kalau dia ke depan nampak kaligrafi. Siapa lah yang nulisnya? Itu makanya dalam mazhab Maliki tak boleh kaligrafi dinding. Mungkin masjid ini mazhabnya Maliki. Nih, ukiran yang indah yang cantik. Mana ada zaman Nabi ukiran indah cantik? Nabi hanya menyampaikan khutbah bersandar di batang korma. Lalu datang seorang perempuan, "Ya Rasulullah, aku punya budak hamba sahaya tukang kayu. Dia pandai membuatkan mimbar. Apakah boleh kubuatkan mimbar?" "Boleh, boleh, boleh." Maka dibuatkanlah mimbar 3 lantai. 1, 2, 3. Nabi naik ke atas mimbar lantai 3 menyampaikan khutbah. Ketika Nabi meninggal, Sayyidina Abu Bakar merasa tidak layak tegak di lantai 3. Abu Bakar tegak di lantai 2. Meninggal Sayyidina Abu Bakar ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Kemudian naik Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tidak layak di lantai 3. Lalu kemudian dia tegak di lantai 1, lantai paling bawah. Begitulah mereka. Mereka tidak mau melompati Nabi SAW. Orang sekarang kalau ada pemimpin sebelumnya lantai 3, dia buat lantai 4. Nabi Muhammad, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atasnya berilmu, ada yang lebih berilmu, tapi ada lagi di atas ilmu. Apa dia? Al-adab fawqal ilmi. Adab di atas ilmu. Tak ada guna banyak ngaji kalau menyalah-nyalahkan orang, padahal itu tidak salah. Tak ada gunanya rajin pengajian kalau cakap kasar, mencaci maki, sumpah serapah, kalau tidak pada yang batil. Yang batil mesti dikatakan batil, yang salah mesti dikatakan salah. Tapi pada yang khilafiyah, nata'awan fima ittafaqna wa nata'adzar fima ikhtalafna. Pada perkara yang kita sepakati, mari kita beramal. Tapi kalau kita berbeda pendapat, mari berbeda berlapang dada menghadapi perbedaan. Masuklah Sayyidina Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna ke dalam masjid bulan Ramadan. Ketika itu 2 orang sedang kelahi. Solat tarawih 11 rakaat, lebih dari 11 bid'ah. Yang satu lagi mengatakan solat tarawih 23 rakaat, kurang dari 23, bukan tarawih. Kelahi. Datang Imam Syahid Hasan Al-Banna. Kalian kelahi gara-gara apa? Gara-gara tarawih. Hukum tarawih apa? Sunnah. Kelahi di masjid hukumnya apa? Haram. Gara-gara yang sunnah kalian jatuh kepada yang haram. Tarawih 11 rakaat dilaksanakan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa 11 rakaat? Apakah dia malas? Apakah karena dia irit? Dia 11 rakaat karena waktu tidak cukup. Rakaat pertama surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar.
pada masa Sayyidina Umar diangkatlah imam tarawih namanya Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Ubay, engkau kuangkat jadi imam tarawih, tapi jangan panjang-panjang karena umat sekarang tidak sanggup. Kau buat 23 rakaat, tapi ayatnya kau pendekkan saja satu malam satu juz. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz bertambah menjadi 36 tambah witir 39 rakaat. Maka ada 3 versi, 11 rakaat, 23 rakaat, 39 rakaat. Berdasarkan 3 riwayat ini, maka kata Syekh Atiyah Saqar mengutip pendapat ulama dalam Fatwa Azhar, tarawih itu 2. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Masyarakat kita cerdas, dikombinasikannya antara 2. Rakaatnya sedikit, ayatnya pendek, dapat dua-duanya. Tidak usah saling menyalahkan. Selama kita masih Ahlussunnah wal Jamaah, natakataf, saling bahu-membahu menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Imam Hambali namanya Ahmad bin Hambal, makamnya di Baghdad, Irak, meninggal tahun 241 Hijrah. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina, meninggal tahun 204, makamnya di Mesir, Baghdad, Irak. Imam Syafi'i berkunut subuh, Imam Hambali tidak berkunut subuh. 2 orang yang bersahabat luar biasa. Suatu malam Imam Syafi'i tidur di rumah Imam Hambali. Syafi'i itu hebat luar biasa. Lalu ketika malam tidur, anak Imam Hambali mengintip gimana hebatnya Syafi'i itu. Lalu pada waktu paginya anaknya ngadu kepada ayahnya, ayahku Hambali, ya, katamu Syafi'i itu orangnya hebat. Iya, tapi aku mengkhawatirkan 3 perkara pada dirinya. Apa yang kau khawatirkan? Tadi malam aku lihat dia makan banyak sekali makannya. Yang kedua, aku lihat dia tadi malam tidak solat tahajud. Yang ketiga, aku lihat dia solat subuh tidak wudhu. Oh, kalau begitu ini ajaran tidak benar. Ya, kalau begitu mari kita tanya dia. Gitu, klarifikasi dulu. Syafi'i, ya, kata anakku, engkau tadi malam ada 3 perkara yang mengganjal hatinya. Apa dia? Tadi malam katanya engkau banyak sekali makan. Kenapa kau banyak makan? Kata Imam Syafi'i, makanan orang beriman itu adalah obat. Maka kita disuruh banyak bagus makan obat. Makanya nanti kalau saya bertamu ke rumah bapak agak banyak dikit, tolong. Karena makanan orang beriman itu obat. Kata anak saya, kamu tidak tahajud tadi malam. Aku tidak solat tahajud karena dari isya sampai subuh aku membahas, mengambil hukum Quran, hadis, ijma', qiyas. Solat tahajud sunnah, mengambil hukum fardu kifayah, menyelamatkan orang dari kejahilan. Kata anakku tadi malam, engkau kenapa solat subuh tidak wudu? Karena dari isya sampai subuh wuduku tidak batal. Maka ibu bapak yang bisa menahan wudu, tapi jangan menahan kentut. Yang wudunya batal silakan wudu. Ini ditahan kentut sampai biru mukanya. Begitulah bersahabatan mereka. Meninggal Imam Syafi'i 204, Imam Hambali masih hidup sampai 241. 241 kurang 204, hampir 37 tahun lamanya Imam Hambali menahankan kesendirian, ditinggal sahabat, tapi dia tetap dalam doanya. Apa kata dia? Rabbighfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ampunkan aku ya Allah, ampunkan kedua orang tuaku ya Allah, ampunkan Imam Syafi'i. Selama berapa lama dia berdoa? 40 sana, 40 tahun aku mendoakan Syafi'i. Begitu ditulis oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Manaqib, biografi Imam Syafi'i. Saya pulang dari Makassar, Bapak Ibu sudah menganggap saya keluarga saudara ukhuwah Islamiyah. Saya tak ingin Bapak Ibu doakan saya 40 tahun, 4 kali aja jadilah. Ya Allah,
Apa doanya Pak Ustaz? Matikan Ustaz Somad dalam husnul khatimah. Itu saja. Ustaz, saya mau berangkat haji ini ke Mekah. Ustaz mau titip apa? Satu, titip apa? Doakan saya husnul khatimah di Bir Ali, di Multazam, di Bukit Safa, di Bukit Marwah. Itu aja Pak Ustaz. Iya, sedikit sekali. Ustaz enggak titip cadet kuning, sudah ada di rumah. Enggak titip tempat celak, sudah ada di rumah. Enggak titip cincin, sudah ada satu. Untuk apa sampai 3? Nanti saya pakai 3 ceramah begini, macam mata jemaah begini. Datang orang mau menguji-nguji, mau melaga-laga, mau membenturkan antara Syafi'i dengan Hambali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hambali, ya, engkau kalau salat subuh pakai kunut enggak? Enggak. Saya enggak pakai kunut, kata Hambali. Kalau Syafi'i pakai kunut sampai meninggal. Bagaimana kalau saya ikut engkau Imam Hambali? Bagus, kau ikut saya bagus. Bagus, ya. Bagaimana kalau saya ikut engkau tidak berkunut, tapi pas solat subuh imamnya Syafi'i? Dia mau ngetes. Apakah Hambali berkata campakkan Syafi'i? Apakah Hambali berkata tinggalkan Syafi'i? Apa kata Hambali? Kalau engkau ikut aku solat subuh tidak berkunut, pada saat engkau solat subuh ternyata imamnya adalah Syafi'i, angkat tanganmu dan ucapkan amin. Nassa alaihi Syafi'i. Begitu kata Imam Syekh Ibn Utsaimin. Kalau imam mau berkunut, maka kau angkat tangan dan ucapkan amin. Allahumma bina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Yang diaminkan cuma 5 saja. Itu doa. Silakan sisanya itu bukan doa tapi sana, pujian. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait. Tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait. Astaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Baru ruku. Kalau hafal baca, kalau tak hafal jangan dipermasalahkan. Bahkan apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah subuh tidak baca kunut karena dia dalam fikih mengikut mazhab Hambali. Walaupun dalam beberapa masalah dia keluar dari 4 mazhab. Idza qanatal imamu faqanata. Kalau imam baca kunut, maka kau ikut baca kunut di belakang. Wa illa fala. Tapi kalau imam tidak baca kunut, jangan buat kunut sendirian di belakang. Mudah saja jadi makmum. Tinggal gerombol kereta api, ikut induk kepala di depan. Dia baca kunut, kita ikut. Sekarang banyak orang melawan imam. Imam baca kunut, Allahumma adina fi man hadait, enggak mau. Wa afina fi man afait, kamu aja. Ju'ilal imam liyutamma bih. Imam diangkat untuk diikuti. Wahai Syekh Ibn Utsaimin, ulama Saudi Arabia, ya, kalau imam saya baca kunut, apakah saya ikut? Ya. Kenapa gitu Syekh? Li'annal ikhtilafa syarrun. Karena melawan imam tak baik. Kau ikuti saja imam. Tapi kalau masih ada dalilnya, doa kunut masih ada dalilnya. Tapi tidak semua perbuatan imam diikut. Masa imamnya kentut kita ikut kentut? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man qara'a Yasin, siapa yang baca surat Yasin fi lailatin, pada suatu malam, asbaha maghfuranlah, subuhnya dia sudah diampuni Allah. Sibuk pun baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Apa yang dibaca-baca Yasin malam Jumat? Tak ada tu dalilnya. Ada, disebutkan oleh Imam Abul Fida Ismail Ibn Kathir dalam tafsir Al-Quranil Azim. Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man qara'a Yasin fi lailatin, buka dalam muqaddimah surat Yasin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuranlah, besok subuh dia sudah diampunkan Allah. Itu kan malam.
malam, nggak ada nyebut malam Jumat. Malam Jumat itu malam apa nggak malam? Malam. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Malam Jumat di antara 7 malam. Maka kau baca, bagusnya tiap malam. Kalau nggak sanggup tiap malam, malam Jumat seminggu sekali pun jadilah. Dibaca malam diampunkan siang, dibaca siang diampunkan malam. Tapi bacanya bukan hanya sekedar baca mantra. Ini banyak orang baca Yasin cuma mantra, bim salah bim abrab kada apa semua. Ujung-ujungnya aja turjaun fayakun. Makanya saya senang sekali melihat di depan kajian Islam bulanan PPPA Darul Quran Makassar. Darul rumah Quran, rumah Quran. Saya tamat dari Maroko. Nama sekolahnya Darul Hadis, Darul Rumah Hadis, Rumah Hadis. Karena memang tidak ada belajar bahasa Arab, tidak ada belajar fikih, tidak ada belajar, yang ada cuman belajar hadis. Maka disebut Darul Hadis. Anak-anak kita Darul Quran, maka dia tidak akan baca Quran seperti itu, pasti pakai tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sekarang ada orang baca Yasin, Yasin. Kenapa kau baca Yasin? Hanya kan 2 biji, Pak. Rupanya baca Latinnya. Dia baca Yasin. Yasin Latin. Coba kalau anak kita ikut Darul Quran, maka hafal dia luar kepala. Yasin wal Quran. Sekarang di masjid-masjid suara kalau sebelum sholat itu, wah, Bismillahirrahmanirrahim. Begitu kita masuk ke masjid mau jumpa qorinya, nggak ada. Mana rupanya flash disk. Makanya banyak flash disk masuk surga nanti. Flash disk masuk surga, DVD masuk surga, CD masuk surga, Samsung masuk surga, Sony masuk surga, Panasonic. Gara-gara apa? Nih lah, nih, gak lama lagi nih, malam Jumat, Kamis malam Jumat, ajarkan anak kita takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya pulang dari luar kota sampai jam 2 malam, suara masih nyaring. Heran saya, udah jam 2 malam kok nggak serak-serak nih suara. Ya itu flash disk lagi. Aduh, gimana anak-anak muda kita? Makanya kalau punya anak ibu hafal Qur'annya, iya Pak Ustaz, 30 juz, enggak, juz 30. Juz 30 untuk awal tahap permulaan. Setelah itu barulah dia. Dulu kalau orang menikahkan anak gitu, Pak, saya mau minang anak bapak, Pak, apakah saya diterima jadi mantu? Fit and proper test. Nama kamu siapa? Nama saya Torik, Pak. Baca wassama'i wat Torik. Wassama'i wat Tariq, an-najmu saqib. Nama kamu siapa? Somad, Pak. Baca kul huwallah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kamu mau minang anak saya juga? Iya, Pak. Nama kamu siapa? Nama saya Imran, Pak. Panjangnya Ali Imran. Memang nama saya Imran, Pak, tapi panggilan sehari-hari Kulhu. Andai ya. Betapa senangnya kalau anak hafal Quran. Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir baca Quran, ma'asafaratil kiramil bararah, dibangkitkan nanti di akhirat bersama para malaikat. Pangkal kaji Al-Quran. Ketika bangkit dari kubur, tengok kanan malaikat, pandang kiri malaikat, lihat depan malaikat, belakang malaikat. Kenapa aku bangkit bersama malaikat padahal aku manusia? Karena engkau mahir membaca Al-Quran.
cita-cita emak saya yang mengandung saya 9 bulan 10 hari, yang menyusukan saya 2 tahun lamanya, bersimbah darah dia membesarkan melahirkan saya. Aku ingin kau hafal Quran, Mat. Dia tak pernah manggil saya Ustaz, manggil Mat aja. Aku ingin kau hafal Quran, Mat. Pulang saya dari Kairo membawa ijazah LC, pulang saya dari Maroko membawa ijazah MA. Aku LC MA, Mak. Kau tak hafal Quran. Tapi ada kawan saya dulu satu sekolah waktu di Madrasah Aliyah, namanya Ustadz Azman, dari Tanjung Balai Asahan, hafal Al-Quran 30 juz di kepalanya. Orang yang hafal Quran 30 juz dan sekarang tinggal di sini, mau ketemu sampai sekarang belum jumpa. Sini orang yang 30 juz di kepalanya itu dia sudah lengkap semua. Begitu pejam mata langsung nampak Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, semua nampak. Klik Al-Baqarah muncul, klik Al-Baqarah muncul, klik Ali Imran muncul. Kita klik Al-Baqarah 3 kali error, hang. Akhirnya muncul qul huwallahu. Saya memang tidak hafal Quran, mah, tapi anakku nanti, keponakanku nanti mesti ku masukkan ke pondok pesantren SD IT, SMP IT, SMA IT, Islamic Boarding School. Saya berangkat ke Mesir 1998. Kawan saya hafal Quran 30 juz. Saya Abdul Somad, dia Abdul Hadi. Perjalanan 2 Abdul. Hafal Quran dia. Dari mana? Dari pesantren 77 Sulawesi Selatan. Makanya tadi waktu sampai saya tanya, di mana pesantren 77? Oh, ada di sini Pak Ustaz. Pondok pesantren tua tahfiz Quran kan? Ya. Mana-mana masukkan, yang penting dia hafal Quran. Anak yang hafal Quran satu hari mengulangi hafalannya minimal 2 juz, maka sebulan dia khatam 2 kali. Pahala mengalir ke makam kita seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Itu bedanya kalau orang lain. Kalau saya mau kirim Quran ke orang lain, untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah, itu pun belum tentu sampai. Bisa jadi terdelet di tengah jalan, karena orang yang baca itu fasik. Tapi kalau anak yang hafal Quran, begitu dia ulang 2 juz, sampai automatically, sampai tanpa dia ucapkan. Begitulah indahnya punya anak hafal Quran. Maka masukkan ke sana. Cari anak-anak yang otaknya cerdas, masukkan ke hafal Quran. Saya enggak maulah anak saya hafal Quran, paling-paling jadi imam tarawih. Ini orang tidak layak hidup 2017. Ketua Persatuan Qari dan Hafiz Quran di Mesir namanya Syekh Nu'aina. Coba cari di YouTube. Syekh Nu'aina hafal Quran, hafal qiraat. Bayati sobasi kanahawan jaharka di kepala dia semua, qiraat 14 di kepala dia semua. Apa pekerjaannya? Dokter. Oleh sebab itu anak bapak hafal Quran bisa jadi dokter. Anak bebek hafal Quran bisa jadi pengacara. Otaknya sudah tertata. Kenapa? 30 juz di kepalanya. Orang hafal Quran tak pikun, Allah berikan kekuasaan karena otaknya bekerja tiap hari. Bekerja. Kenapa? Hafalan menata pikirannya. Bahagia yang sudah punya anak. Jaga dia dengan baik. Ini sekarang kalau anak pandai nyanyi, oh bangganya, ya anak saya menang kemarin. Acara apa? Mamma Mia. Anak yang kita banggakan itulah idza matal insan, kalau manusia mati inqata'a, putus. Dulu yang rajin salat duha, pagi duha, malam tahajud, mati, putus. Tak ada orang mati salat. Kalau ada orang mati salat, lari kita semua. Tapi anak waladun salihun, malam dia salat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman
'allamal Quran, mengalir bacaannya walaupun di tengah malam yang sepi sunyi gelap. Itu yang menyerangi suluh kubur kita, itu yang menenangkan hati kita. Makanya doa yang diajarkan Nabi, Rabbana hab lana min azwajina, pasangan hidup kami, wa dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, qurrata a'yun, sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami. Mengapa disebut anak itu sejuk dipandang mata? Karena dia pakai baju koko, pakai peci, megang Quran. Kita pulang kerja, badan lelah, stres, capek, nengok dia baca Quran. Ayah sehat, dengarkan bacaan adik ya, tenang pikiran kita. Ini enggak, pulang ke rumah, nengok anak, nak, ayah pulang nak, salam ayah nak. Bukan dia mencium tangan ayahnya, tangannya pula dia kasih cium. Betapa indahnya punya anak hafal Quran. Perempuan hafal Quran tidak akan buka jilbab. Perempuan hafal Quran tidak akan pakai rok pendek. Perempuan hafal Quran tidak akan menyia-nyiakan suaminya. Kenapa? Allah menjaga dia. Malas sudah punya anak hafal Quran, paling-paling jadi ustazah. Siapa bilang jadi ustazah bagus amalnya mengalir, buka pondok tahfiz Quran? Tapi ternyata sekarang Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada menyediakan beasiswa bagi anak full hafal Quran. 30 juz di kepala putri ibu, putri bapak, masuk di fakultas kedokteran, keluar sebagai dokter spesialis, tapi 30 juz di kepalanya. Wajahnya sejuk bekas air wudhu, jilbabnya panjang, masuk ke ruang pasien bawa jarum suntik sambil baca ayat Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman. Ibu-ibu menengoknya, ya Allah, cahaya Quran di matamu nak. Kalau adalah anak lajangku, kupinangkanlah sama aku. Ada pula bapak-bapak yang sakit di situ, ya Allah, kalau mati biniku, kupinangkanlah. Itu beda ibu-ibu sama bapak. Ibu tuh sikit-sikit ingat anak, sikit-sikit ingat anak. Luar biasa, tapi tak semua laki-laki begitu. Kalau sudah ngaji, pikirannya lurus insyaallah. Karena doanya selalu ihdinas siratal mustaqim. Nah, masuklah dia ke ruangan. Ibu sakit, iya. Sabar ya bu, iya. Ikuti bacaan Ananda ya bu, iya. Ibu hafal surat-surat pendek, iya. Baca Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Habis obat masuk. Udah nak, udah. Nggak sakit ya, siapa bilang sakit? Hatinya sudah sembuh duluan. Ini tak ada Quran di kepalanya. Masuk ke ruang ICU, membawa jarum suntik dengan rambut macam durian, warna merah kuning kelabu, kuku hitam, anting di telinga, anting di mata, anting di hidung. Anak funky. Bibir pun pakai anting. Menengok bibir dia anting, bibir kita pula bergerak. Mana yang sakit? Mana yang sakit? Sakit apa? Mana yang mau disuntik? Ibu-ibu, bapak yang di dalam itu menengok, ini malaikat maut nih. Betapa generasi ini dalam bidang politik kita boleh kalah, dalam bidang ekonomi kita mungkin kalah. Terlalu banyak yang mencaci maki masalah politik. Kita angkat pemimpin yang peduli Al-Quran, akan dia keluarkan perda Al-Quran, akan dia keluarkan bantuan sekolah Al-Quran. Bapak ibu yang punya duit banyak, ada tanah Pak Ustaz 2 hektar, dirikan sekolah tahfiz Quran, SMP Quran, SD Quran, MI Quran, SMA Quran, sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Itu yang akan menolong kita. Adapun kebun sejauh mata memandang, tak bisa menolong. Emangnya orang mati bawa kebun? Tidak ada. Ini yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cepat sekali waktu di sini. Jam 8 ceramah, sekarang sudah jam 10 kurang 10. 2 jam kurang 10 menit. Di mana-mana saya ceramah baru 30 menit, jamaah udah nunduk.
Saya baru ceramah 45 menit sudah keluar kuda Nil. Tapi di Makassar ceramah sudah 2 jam, jemaah tetap tajam. Ibu-ibu bisa tegak berdiri. Masya Allah. Memang luar biasa orang Makassar. Pantasan Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati dibuang oleh Belanda sampai ke Cape Town, Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Rupanya begini jihad orang Makassar. Luar biasa. Allahu Akbar. Kuat. Saya pula yang takut jadinya. Luar biasa. Orang Makassar kuat, petarung, pelayar, hebat. Di negeri kami ada namanya Raja Ali Haji. Raja Ali Haji luar biasa, bangsawan Melayu, tapi dibaca nasab-nasabnya ke atas masih dari Makassar. Darah-darah itu mengalir sampai nun ke kepulauan Melayu. Sampai hari ini namanya tetap diabadikan. Luar biasa. Jamaahnya tahan, ustaz pula tak tahan. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada orang bertanya, siapa yang ceramah tadi? Mudah ngingat namanya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Berapa lama dia ceramah tadi? 2 jam kurang 10 menit. Apa saja yang disampaikannya? Aku pun tak ingat apa-apa. Tapi rekamannya ada, insyaallah. Ada kamera, ada. Ini banyak, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luar biasa. Kita bertemu 2 kali majelis lagi, besok subuh, besok siang. Setelah itu saya akan pulang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.